Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak kabar Persada akhir pekan. Saudara mendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, Satgas MTA akan menggelar Diklat Satgas 2022. Salah satu hal yang sangat penting adalah mewujudkan sikap sigap dan tanggap di posko dan lapangan bagi Satgas. Saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Niko Agus Putranto SHMM, Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta. Untuk berdiskusikan selengkapnya, kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi. Iya. Mbak Isna dan Mbak Rahma. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Niko? Alhamdulillah sehat. Wah, baik. Saat ini posisinya di mana nih Pak Niko nih? Di rumah. Wah, ada di rumah liburan Iya. ini bersama keluarga ini Pak Iya, Niko ini ya. kebetulan. Iya, masih di rumah. Kumpul bersama keluarga. Baik Bapak, terkait dengan mewujudkan sikap sigap dan tanggap di posko dan lapangan bagi Satgas, poin-poin apa saja ini Pak yang Bapak bisa bagikan untuk tentunya seluruh pendengar ya, calon Satgas, bentuk pengetahuan untuk masyarakat juga. Oke, terima kasih Mbak Isna dan Mbak Rahma. Iya. Terkait dengan sigap dan tanggap. Ini kami hanya memberikan poin-poin bahwa Satgas ini kan memang merupakan suatu potensi kita di mana di dalam pelaksanaan tugasnya nanti tentunya kita membutuhkan Satgas yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dengan secara sukarela, karena kalau berbicara tentang bencana ini, kita harus menumbuhkan rasa sukarela dan ikhlas yang ada di diri masing-masing Satgas. Tentunya poin pertamanya itu. Ya. Dan poin utamanya itu. Oke, baik. Iya Pak Niko, mengenai tanggap dan sigap bagi Satgas ini apakah harus kaku nih Bapak? Atau tetap humanis menyesuaikan kondisi dan situasi? Kalau tentang tanggap dan sigap harus kaku atau tidak, tentunya sekarang ini masanya tidak harus kaku tentunya. Karena biarpun sigap, biarpun tegap dan tegas sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi humanisme juga selalu harus dipegang oleh Satgas tentunya. Situasi dan kondisi yang ada termasuk menjadi acuan kita harus bersikap apa. Humanis itu harus kita terus ciptakan, karena masyarakat sekarang ini harus kita buat nyaman apabila terjadi bencana yang menimpa di masyarakat tentunya. Iya, baik. Kemudian mengenai posko yang ideal nih Pak Niko, seperti apa bagi Satgas itu? Posko bagi Satgas yang paling ideal kalau pas tanggap darurat itu tentunya jauh dari ideal, karena kondisinya mesti kondisi yang darurat saja. Tapi bisa kita siapkan menjadi ideal itu pada saat kesiapsiagaan bencananya harus kita siapkan posko. Tentunya di dalam pembuatan posko ini harus kita siapkan beberapa fasilitas-fasilitasnya. Tentunya yang pertama, yang paling ideal untuk pembuatan posko, kita akan cari dulu lokasinya. Lokasi yang paling aman, yang paling bagus dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di sekitar atau daerah rawan bencana. Kemudian di samping lokasinya juga harus lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh kendaraan, baik kendaraan sepeda motor maupun mobil, karena dimungkinkan adanya
mobilisasi tentang korban maupun mobilisasi kebutuhan dasar atau dapur umum misalnya. Iya. Kemudian juga harus mempunyai fasilitas-fasilitas, tentunya ada ruangan yang harus cukup untuk kita berkoordinasi. Kemudian fasilitasnya juga harus ada MCK tentunya, kemudian listrik yang memadai, kemudian juga nanti dimungkinkan ada tempat-tempat yang untuk dapur umum misalnya. Kemudian juga yang paling tidak kalah pentingnya tentunya itu untuk penyimpanan logistik yang apabila adanya bantuan dari pemerintah maupun dari donatur untuk kita distribusikan ke masyarakat atau korban bencana. Mungkin itu nih Pak. Iya. Iya, kemudian mengenai administrasi dan dokumentasi nih Pak Niko, seberapa penting sih untuk dalam pengelolaan posko tersebut begitu? Kalau dari sisi administrasi tentunya ini yang menjadi dasar kita, karena pada saat sekarang ini kan biarpun dalam penanganan kebencanaan ini kita harus cepat, tepat, dan juga kita tentunya harus akuntabel dan transparan pada masyarakat. Karena apa? Yang kita kelola bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi dimungkinkan adanya bantuan-bantuan dari donatur atau masyarakat yang harus kita gunakan untuk membantu masyarakat. Sehingga administrasi di dalam pembukuan, kemudian peta situasi bencana, kita bisa memberikan informasi situasi sekarang seperti apa kepada masyarakat. Ini tentunya sangat-sangatlah penting karena kita butuh akuntabel dan transparan tentunya. Oke, baik. Dokumentasi digitalisasi itu penting berarti Pak ya? Sangat penting. Baik. Karena kebutuhan data sekarang ini, yang penting sekarang kebutuhan data yang valid sehingga tepat sasaran kita di dalam memberikan bantuan kepada korban dan nantinya. Iya, dan kalaupun kepada masyarakat biar tidak hoax ya Pak ya? Ya, itu salah satu untuk mengantisipasi agar supaya informasi juga tidak simpang siur. Karena posko ini menjadi satu-satunya, nantinya akan menjadi satu-satunya sumber informasi yang valid. Sehingga Satgas yang ada di posko ini harus selalu memantau kondisi, situasi maupun selalu memantau lewat komunikasi dengan BPBD maupun dengan BNPB. Oke, baik. Dan sikap sigap dan tanggap itu kan harus dilatih Bapak ya, tidak bisa instan. Nah ini bagaimana ini Pak supaya bisa kemudian seperti itu? Ya tentunya kalau Satgas ini memang di atas saya matur tadi bahwa kalau sudah kita tunjuk menjadi Satgas tentunya mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan tugas-tugas yang kita berikan atau diberikan oleh satu institusi. Karena Satgas dan posko ini tidak harus didirikan oleh pemerintah saja, tetapi juga bisa didirikan oleh organisasi atau wilayah sendiri. Sehingga kemampuan Satgasnya atau petugas yang ada di posko tentunya tidak bisa instan. Tentunya harus kita tumbuhkan. Terus dengan pelatihan-pelatihan. Bagaimana bisa membangun masyarakat menjadi tangguh kalau Satgasnya atau yang bertugas tidak bisa memberikan, tidak bisa mempunyai kemampuan yang mumpuni atau mempunyai kemampuan yang baik di dalam penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, kemudian tanggap bencana sampai dengan rehab rekonnya. Itu yang kita harapkan nantinya Satgas bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat agar supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang mandiri di dalam mengatasi bencana. Tentunya itu nih Pak. Oke, baik. Jadi ada pelatihan-pelatihan juga Bapak ya? Ada pelatihan tentunya. Harus ada pelatihan terus dan sosialisasi. Serta dimungkinkan juga nanti ada simulasi-simulasi dan juga kita ada gladi bersama mungkin dengan BPBD dan juga dari dinas terkait nantinya. Oke, baik. Kalau untuk kaderisasi Bapak, bagaimana ini?
Kaderisasi Satgas tentunya sangat diperlukan ya, karena kaderisasi ini adalah suatu embrio di mana nantinya akan terus berkembang misalnya suatu organisasi atau Satgas ini, baik kemampuannya maupun juga secara fisiknya dan kekuatan di dalam mentalnya untuk mengatasi bencana ini tentunya harus kita kader. Kader ini sebagai lanjutan atau tongkat estafetnya dari generasi ke generasi yang tentunya kondisinya terus berkembang. Kondisi yang terus berkembang dan terus bencana yang semakin juga tidak menentu waktunya ini, dan bencana apa yang akan terjadi kita juga belum tahu. Tentunya kaderisasi ini harus kita bekali lebih baik lagi karena untuk mengatasi bencana-bencana yang akan terjadi mendatang. Baik. Iya, Bapak. Selama Bapak kemudian menjabat sebagai pelaksana ini, adakah sesuatu yang kemudian menjadi catatan Bapak untuk teman-teman Satgas? Di dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, itu yang paling utama mempunyai tekad kita. Saya pada saat menjadi Kalak pertama kali, tentunya di mana saya dulunya bekerja di dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan saja, tapi sekarang saya masuk ke BPBD awal, saya sudah mempunyai tekad bahwa apa yang saya kerjakan ini mendapat dua pahala, gitu Mbak. Yang pertama saya mendapatkan reward dari pemerintah, saya juga mendapatkan bonus amal dari Yang Maha Kuasa tentunya. Nah, ini yang menjadi tekad saya untuk membangun BPBD dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Surakarta ini, termasuk relawan-relawan, sukarelawan, dan juga komponen-komponen yang peduli atas bencana ini kita bangun terus agar supaya lebih cepat di dalam penanganan bencana. Baik, berarti dibangun kesadaran dari diri sendiri dulu Bapak ya, untuk tentunya masuk ke dalam dunia Satgas gitu ya. Baik, karena memang dituntut untuk ready 24 jam seperti itu Pak ya. Iya. Baik, perlu fisik juga. Baik, kalau untuk mengatasinya bagaimana ini Pak? Untuk fisik yang prima begitu bagaimana? Kalau untuk penanganan bencana ini memang waktunya juga tidak pernah kita bisa prediksi. Kita tetap siap 24 jam. Tapi bukan berarti kita harus bangun terus 24 jam. Kita bangun koordinasinya yang paling utama, Mbak. Iya. Jadi kita bangun terus koordinasi dengan seluruh anggota dan juga seluruh komponen-komponen daripada komunitas yang peduli atas bencana. Yang penting di dalam penanganan bencana kita siap dalam 24 jam. Jadi modelnya bisa kita shift untuk yang di BPBD, kita shift personel kita menjadi 4 shift. Jadi dan juga teman-teman relawan sudah siap apabila terjadi bencana 24 jam. Seperti kemarin terjadi bencana di Kota Surakarta itu, kita kontak atau kita hubungi instansi terkait dan juga relawan-relawan yang ada di Kota Surakarta ini, syukur alhamdulillah sangat-sangat proaktif ya. Baik. Ya, baik. Kemudian yang terakhir nih Pak Niko, apa masukan Bapak agar para Satgas ini di masing-masing tempat bisa mewujudkan keikhlasan dan fisik yang prima nih Pak Niko? Terima kasih Mbak, kepada seluruh Satgas, dan tidak hanya Satgas tapi seluruh relawan dan masyarakat. Tentunya mari kita bersama-sama menjadi individu atau insan yang tangguh terhadap bencana, di mana kita harus selalu membangun sinergi koordinasi dan kolaborasi bersama untuk pengurangan risiko bencana, sehingga nanti kita di dalam penanggulangan bencana pada saat pra bencana
kemudian tanggap bencana dan pasca bencana, kita selalu siap dan cepat di dalam mengatasi sehingga kerugian harta benda dan juga dimungkinkan korban jiwa tidak akan terjadi. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Niko sudah menyempatkan waktunya di Kabar Persada akhir pekan. Dan salam sukses selalu Pak Niko. Selamat Terima kasih, melanjutkan. salam sukses juga Mbak. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Iya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali nih Pak Niko. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar pekan ini. Baik, demikian tadi kabar pekan ini bersama Bapak Niko Agus Putranto SH.MM selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta dalam tema mewujudkan sigap dan tanggap di posko dan lapangan bagi Satgas. Dan pendengar, untuk Anda yang menyimak kabar Persada akhir pekan bisa Anda dengarkan lewat live streaming juga di channel YouTube kami di Persada FM Solo dan melalui Facebook di 102,2 Persada FM.